Ella YouTube. So guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini gue buat video terkait gimana sih caranya kuliah di Bali. Sebenarnya gue udah lama punya channel ini, tapi gue nguploadnya dulu itu tentang make up dan lain-lain. Cuman sekarang gue mau fokus tentang kehidupan gue di Bali. Gue di sini udah dari 2019. Tapi gue sempat pulang ke kampung sekitar 1 tahunan lah, dari 2020 bulan Maret, terus baru balik ke sini bulan April. Ya tau lah kan, karena pandemi. Terus gue balik ke sini juga, walaupun masih online, gue harus organisasi kan. Jadi mulai aja ya, gimana sih gue bisa keterima kuliah di Bali ini. Sebenarnya gue tuh udah pengen tinggal di Bali tuh dari SMP kayaknya. SMP itu gue ngambek kan, gara-gara kakak gue liburan ke Bali, tapi gue nggak diajak, tapi nyokap gue diajak sama kakak gue. Terus akhirnya SMA kelas 2 tuh gue rencananya gini, nanti kalau misalnya apa kerjalah di Bali gitu kan. Nggak taunya pas SMA gue masuk nih jalur SNMPTN, jalur undangan kan. Gue daftar di Udayana sama di mana ya, sama di UPN Veteran Jakarta. Situ gue nggak keterima karena gue ngambilnya lintas minat gitu. Gue kan IPA, tapi gue ngambilnya IPS, otomatis ya nggak keterima lah kan. Tapi kalau misalnya beruntung pasti keterima aja, positive thinking aja sih. Jangan takut buat mencoba guys. Terus akhirnya gue daftar Politeknik nih, Politeknik Negeri Bali sama Politeknik Negeri Jakarta. Gue ketolak dong dua-duanya juga. Sempet kayak aduh ya udahlah ya, udah ketolak, gimanain gitu kan, harus gimana gitu. Ya udah gue jalanin aja. Akhirnya sama guru gue ditawarin, kamu SBMPTN aja gitu kan. Dan gue nih beasiswa kan, bidik misi. Jadi gue kalau SBMPTN itu gue gratis, jadi jalur tulis, ujian tulis. Terus akhirnya gue tes di Surabaya, gue milih itu apa ya, sorry guys, gue lupa. Yang SNMPTN itu gue milihnya Udayana sama IPB, nggak keterima. Terus yang SBMPTN itu gue milihnya UPN Veteran Jakarta sama di Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha, kampus gue sekarang. Terus habis itu akhirnya gue keterima deh di Undiksa ini dengan jurusan manajemen. Emang pas SBMPTN itu gue milihnya sosum, sosial hukum, ya kan kalau nggak salah. Ya karena kenapa gue lintas minat dari IPA ke IPS, karena ya mungkin gue ngerasa gue lebih cocok ke IPS lah ya. Gue ngambil jurusan lah manajemen gitu. Sebelum gue ke Bali nih ya, pas masih nunggu SBMPTN itu gue udah ke Jakarta ke rumah kakak gue kan. Gue kan di Jawa Timur, gue ke Jakarta ke rumah kakak gue. Gue udah bingung sebenarnya, kayak ya udahlah ya kalau nggak keterima juga. Nggak taunya gue keterima nih, padahal gue udah ngerencanain mau kuliah sambil kerja di Jakarta kan. Akhirnya keterima, terus gue langsung kayak baru gue kepikiran, gue di Bali sama siapa, gue sendiri, gue harus gimana gitu. Gue gak punya siapa-siapa di Bali. Seriusan gue mau tinggal sendiri di sana, kayak oh my god gitu. Kenapa baru kepikiran sekarang? Akhirnya karena gue daftarnya juga beasiswa bidik misi, gue bilang lah ke bokap gue, "Pah, kalau misalnya adek nggak keterima bidik misi, ya udah adek nggak usah ngambil yang di Bali aja gitu, biar adek tetap di sini aja kerja sambil kuliah gitu, walaupun swasta." Akhirnya jalur kuasa Tuhan, emang udah ditakdirin di Bali. Gue keterima di Undiksa dong. Gue keterima dengan beasiswa bidik misi tersebut. Akhirnya gue sama bokap gue pergilah ke Bali kan. Pergi ke Bali, ngurus semua data-data. Dan akhirnya ya ospek, sampai kelar ospek itu ditemanin bokap. Gila sih kalau mau ngebayangin masa-masa ospek itu, bener-bener dah nggak tidur pokoknya kan. Walaupun cuman ngerjain tugas aja, nggak ada perpeloncoan sih, cuman kayak ngerjain tugas aja itu bener-bener kayak
nggak tidur, tapi emang ospek itu membuat karakter sama mentalitas kita tuh lebih kuat gitu loh. Bener, emang pas kuliah juga kita emang ngerjain tugas ya sampai larut malam gitu, tapi di jurusan gue ini sebenarnya santai. Cuman saking santainya kalau kita tuh ngerjain tugas hamin 1 hari itu atau nggak hamin beberapa jam baru ngerjain gue sama temen-temen gue nih. Itu salah satu hal yang buruk dan jangan dicontoh ya, karena itu ya udahlah, pokoknya kalian harus rajin ngerjain tugas dan jangan ngerjain hamin beberapa jam, hamin sehari dari deadline-nya. Jangan sampai jiwa-jiwa malas kalian itu pokoknya harus di-endin lah gitu. Nah, akhirnya gue kuliah lah di sini. Serius, kehidupan gue di Bali ini ya, dari mulai pertemanan, terus circle gue, terus gimana ya, kehidupan gue di sini berubah drastis banget. Gue SMA tuh sempat nggak punya temen cowok sekelas gitu kan, karena ya itu salah satu hal yang buat gue males untuk mengenang masa-masa SMA gue, karena mereka tuh di sekolah gue tuh mereka hanya akan berteman dengan orang yang menurut mereka itu berasal dari kota gitu kan. Walaupun gue sendiri nih kalau bisa dibilang tuh berasal dari kota, tapi mereka lebih kayak ke orang-orang yang mereka udah kenal dari lama gitu kan. Gue kan SMP-nya kan bukan lulusan dari sana gitu, jadi gue gak punya temen dong di sana di SMA. Akhirnya gue di sini di Bali ketemu sama teman-teman gue, teman-teman cowok sekelas gue tuh baik-baik banget. Dan gue kayak bukan cuman sekelas, tapi seluruh di kampus ini tuh kayak positive vibes banget loh. Kayak semuanya tuh baik banget ke gue gitu loh. Kayak gue merasa beruntung banget loh gue bisa di sini, bisa ketemu sama temen-temen gue. Gue jadi inget kayak kamu itu bakal berharga jika di tempat yang tepat. Itu kata-kata yang bener-bener yang harus kalian pegang. Jadi stop insecure dan stop ngerasa diri kalian itu kurang dan lain sebagainya. Tuhan itu sudah memberikan tempat yang baik untuk kamu gitu loh. Cuman bagaimana cara kamu mencarinya, tempat yang terbaik itu di mana gitu. Gue aja nggak nyangka gitu kalau misalnya Bali ini emang kayak lingkungan yang positif buat gue gitu kan. Mulai dari cara gue bertahan hidup, cara gue sedih, susah, seneng gitu kan. Ada teman-teman gue yang selalu support gue dari belakang. Itu yang gue nggak nyangka banget. Dan perkuliahan ini ya, kalau misalnya membahas biaya kehidupan gue di Bali mungkin bisa di next video gue bakal ngejelasinnya gimana. Tapi biaya kehidupan gue di sini tuh emang bisa diatur banget gitu loh. Jadi di next video gue bakal ngeceritain lebih lengkapnya. Di sini gue cuman ngeceritain awal mula gue keterima di sini di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi. Jadi kalian tuh kayak jangan berpikir sesuatu hal yang kalian pikirkan itu mustahil gitu loh. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu memperlancar semuanya kalau misalnya hambanya mau berusaha. Itu sih yang selalu gue pegang gitu. Jadi mungkin itu aja cerita dari gue hari ini. So tunggu di video part 2 selanjutnya ya, karena gue bakal upload ini setelah video yang pertama ini tayang, mungkin beberapa hari setelahnya lah ya. Oke, thank you, dadah.